Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Syawinatun Najah dari kelas 11 P42. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku kali ini berjudul Laut Bercerita, yang ditulis oleh Laila S. Chudori. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta yang merupakan cetakan ke-29 yang rilis pada bulan Januari 2022. Buku kali ini memiliki tebal halaman 394 halaman. Novel ini menceritakan tentang perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun menemukan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel ini dibagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmarajati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Kisah dan narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini juga diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Blangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka.
Siohonatra sedikit menaruh curiga pada Naratana, sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Setelah melancarkan aksi tanam jagung di Belambangan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat, semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan setelah kurang lebih 2 hari 1 malam. Penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman yang menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang kemudian. Lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun menghilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang saat penculikan dan penyekapan itu. Mereka memperoleh siksaan yang tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala yang berada di bawah, diletakkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Novel yang berjudul Laut Bercerita ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu novel Laut Bercerita memiliki ending yang menggantung, sehingga membuat penasaran membaca tentang kelanjutan kisahnya. Dan alur yang disuguhkan dalam novel ini berjalan lamban, sehingga terkadang membuat pembaca merasa mudah bosan. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama, novel Laut Bercerita ini mampu membuat pembaca merasakan emosi pada setiap tokoh yang diceritakan. Yang kedua, penokohan dalam novel Laut Bercerita ini memiliki karakter yang cukup kuat sehingga pembaca bisa membedakan setiap karakternya. Yang ketiga, karena penulis menulis cerita ini berdasarkan riset-riset terlebih dahulu, maka tempat dan keadaan atau lainnya diungkapkan sesuai realita yang ada. Baik, sekian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku berjudul Laut Bercerita. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan di dalam kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.